Malam itu aku benar-benar ingat setiap detailnya. Warna cat krem di ruang tamu, jam dinding yang berdetak pelan, suara televisi yang sengaja dikecilkan, bahkan aroma sayur lodeh yang masih tersisa di udara. Aku duduk di ujung sofa, menunduk, menggenggam ujung rokku erat-erat agar tangan ini tidak bergetar. Kau itu hanya beban, kau tidak punya masa depan. Suara itu memecah udara seperti petir. Aku mengangkat kepala pelan. Mertua perempuan berdiri di depanku, tangan bertolak pinggang, mata menyala penuh kemarahan dan rasa jijik. Di sampingnya, mertua laki-laki hanya menghela napas, menatapku datar, seolah ikut mengiyakan setiap kata yang baru saja dilemparkan ke wajahku. Di sudut ruangan, suamiku, Raka, duduk diam. Ia tidak menyelah, tidak membela, hanya menunduk memijat pelipis seakan lelah menghadapi semuanya, padahal yang berdiri sendirian di tengah badai adalah aku. Aku tidak minta apa-apa, Bu. Suaraku bergetar berusaha tetap tenang. Aku cuma ingin apa? Mertua perempuan memotong kasar. Ingin numpang hidup di sini terus. Di rumah ini kau tidak membawa apa-apa. Orang tuamu pun tidak jelas. Kau kerja pun tidak, penghasilan tidak tahu, masa depan tidak ada. Anak saya yang harus menghidupi kau terus, sampai kapan? Suara tawa sinisnya menusuk. Pada detik yang sama, ponselku yang tergeletak di meja kecil di samping sofa bergetar pelan. Satu notifikasi masuk. Aku melirik sekilas, hanya sekilas. Subjek surat elektronik itu terbaca jelas. Laporan pembagian dividen triwulan 700 miliar rupiah telah ditransfer. Dunia seperti berhenti sepersekian detik. Aku mengedip perlahan. Ujung bibirku hampir-hampir tersenyum pahit, tetapi cepat-cepat kutahan. Di depanku, perempuan yang memanggilku beban itu tidak tahu. Malam ini aku baru saja mendapat laporan bahwa dividen perusahaanku telah cair. Jumlahnya setara dengan 700 miliar rupiah. Jumlah yang bahkan mungkin tidak sanggup mereka bayangkan dalam mimpi paling liar sekalipun. Tapi di ruangan ini, aku adalah beban. Aku adalah perempuan yang tidak punya masa depan. Jawab, bentak mertua perempuan lagi. Kau itu mau apa sebenarnya di rumah ini? Aku menarik napas panjang. Aku menatap satu persatu wajah mereka. Wajah suamiku yang lelah dan bingung, wajah mertua laki-laki yang dingin, tapi menyimpan sesuatu di balik tatapannya. Wajah mertua perempuan yang tampak puas setiap kali kata-katanya melukaiku. Aku akan pergi ke kamar dulu, Bu, kataku pelan. Belum bisa jawab apa-apa saat ini. Pergi sana, menyebalkan. Kalimat itu seperti tuntikan terakhir malam itu. Aku bangkit, melangkah pelan menuju kamar. Saat punggungku menghilang di balik pintu, tidak ada satupun yang tahu bahwa di dalam telapak tanganku, aku menggenggam ponsel dengan notifikasi yang sanggup mengubah hidup siapapun dalam sekejap. Dan malam itu, tanpa mereka sadari, aku sudah memutuskan sesuatu yang akan membuat rumah ini diam. Menangis tanpa suara, keesokan harinya. Malam itu, di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota, kisah seorang perempuan bernama Aruna sedang sampai pada titik baliknya. Aruna, atau yang biasa dipanggil Ara, bukanlah perempuan yang terlihat mencolok. Ia berpenampilan sederhana, suka memakai gamis polos dan kerudung warna lembut, lebih sering menunduk dan tersenyum tipis daripada mengangkat dagu. Di mata orang luar, ia tampak seperti menantu biasa yang tinggal di rumah mertua, mengurus dapur, membersihkan rumah, membantu sekadarnya, dan menghabiskan hari di sudut ruangan dengan sebuah buku. Tidak ada yang menyangka bahwa di balik kesederhanaan itu, Aruna adalah pemilik mayoritas saham sebuah perusahaan teknologi yang dalam beberapa tahun terakhir tumbuh melesat. Perusahaan yang mulai dari garasi rumah kontrakan kecil bersama 2 orang temannya, kemudian berubah pelan-pelan menjadi raksasa yang bernilai triliunan rupiah. Namun tidak ada satupun anggota keluarga suaminya yang tahu. Mereka tidak tahu bahwa ketika Aruna bangun sebelum fajar, ia tidak hanya menyiapkan sarapan, tetapi juga mengecek laporan keuangan perusahaan yang dikirimkan tim keuangan setiap dini hari. Mereka tidak tahu bahwa ketika Aruna duduk di lantai kamar menatap layar ponsel, ia sedang berdiskusi dengan direksi melalui pesan singkat dan surat elektronik terkait ekspansi bisnis ke luar negeri.
Mereka hanya melihat apa yang ingin mereka lihat. Menantu yang menganggur di rumah. Sejak awal pernikahan, Aruna memilih diam. Ia tidak pernah menyebutkan nama perusahaannya, tidak pernah memamerkan rekeningnya, tidak pernah meminta suaminya berhenti bekerja dan hidup dari uangnya. Aruna datang ke keluarga ini dengan niat tulus, membangun rumah tangga yang sederhana, namun hangat tanpa perlu ada orang yang merasa lebih tinggi atau lebih rendah karena uang. Tapi harapannya bertabrakan dengan kenyataan. Mertua perempuannya, Sari, adalah tipe perempuan yang bangga dengan status dan penampilan. Ia senang bercerita kepada tetangga bahwa anak lelakinya, Raka, bekerja di kantor besar meskipun gajinya sebenarnya pas-pasan. Ia gemar membanding-bandingkan anak-anaknya dengan orang lain. Dan ketika Aruna datang sebagai menantu, Sari sudah menempelkan label di keningnya, bahkan sebelum benar-benar mengenalnya. Menantu saya ini tidak jelas kerjanya apa. Pernah Sari mengeluh kepada tetangga di beranda rumah. Katanya dulu punya usaha, tapi masa ya pengusaha kok tinggal di rumah begini, satu rumah bertiga keluarga. Kalau betul-betul sukses, sudah dari dulu dong ajak anak saya ngontrak rumah sendiri. Padahal Aruna pernah berkali-kali mengajak Raka untuk pindah. Rak, kalau kamu mau, kita bisa pelan-pelan cari rumah kecil dulu. Ucap Aruna suatu malam ketika mereka berdua sudah berbaring. Tidak perlu mewah, yang penting nyaman dan tidak merepotkan orang tua. Uang dari mana? Raka mendesah. Gajiku saja habis untuk kebutuhan bulanan. Kamu saja tidak bekerja, masa kita harus minta orang tuamu? Aruna tersenyum kecil. Ia menatap langit-langit kamar. Kita pakai uangku, Rak, jawabnya lirih. Aku punya tabungan dari usaha lamaku. Usaha apa sih? Raka menghela napas. Kamu tidak pernah cerita jelas. Aku tidak mau terima uang dari sesuatu yang aku tidak tahu. Sumbernya, lagi pula, ibu pasti tersinggung kalau tahu kita mau pindah. Dia pasti merasa kamu mengadu domba. Dan disitulah, pelan-pelan, Aruna menyadari bahwa bukan hanya mertuanya yang menutup mata. Suaminya pun tidak sungguh-sungguh mencoba melihatnya. Setelah pertengkaran malam itu, Aruna berdiri di depan cermin di kamar, menatap wajahnya sendiri. Mata itu tampak lelah. Ada garis-garis halus di sudut yang muncul terlalu cepat untuk usianya. Namun di balik kelelahan itu, ada sesuatu yang lain. Sebuah ketenangan yang sudah lama terlatih. Aruna duduk di tepi ranjang, membuka ponsel dan membaca lagi surat elektronik yang baru saja masuk. Laporan pembagian dividen triwulan. Demikian tertulis di baris atas. Telah ditransfer ke rekening atas nama Aruna Cahya. Total sebesar 700 miliar rupiah. Ada rincian angka-angka di bawahnya. Pembagian saham. Rincian pemasukan dari berbagai lini bisnis. Semua terlihat rapi, meyakinkan dan sah. Itu adalah uang yang lahir dari kerja keras, dari begadang malam, dari menelan hinaan investor yang pernah menolak, dari puluhan proposal yang ditertawakan orang, sebelum akhirnya satu orang percaya. Aruna menutup mata. Bukan karena kagum pada jumlahnya, ia sudah terbiasa dengan angka-angka besar. Tapi karena kontrasnya menyakitkan. Di layar ponselnya, dunia menyambutnya sebagai pemilik perusahaan sukses. Di ruang tamu, ia baru saja dinyatakan sebagai beban yang tidak punya masa depan. Jadi selama ini aku yang salah? Gumam Aruna pelan. Suara hati kecilnya menjawab, jujur dan tajam. Yang salah adalah membiarkan dirimu terlalu lama tinggal di tempat yang tidak melihat nilaimu. Aruna berdiri, membuka lemari, mengeluarkan koper kecil yang selama ini disimpan di bagian paling atas. Koper itu kosong, hanya ada beberapa berkas dan sebuah buku catatan tua di dalamnya. Buku catatan berisi tulisan tangan dari masa-masa ia merintis usaha dulu, penuh dengan coretan mimpi dan perhitungan biaya yang serba pas-pasan. Ia menurunkan koper itu, meletakkannya di lantai, lalu membuka lemari pakaian. Satu persatu, ia melipat bajunya. Tidak banyak. Aruna memang tidak punya banyak baju mahal di rumah itu. Ia sengaja menyimpan pakaian-pakaian mewahnya di apartemen yang jarang ia kunjungi. Di rumah ini, ia memilih hidup seperti orang biasa. Mungkin, pikirnya dulu,
Dengan begini semua akan merasa nyaman, tidak inferior, tidak iri. Nyatanya, tetap saja ia dihina. Sambil melipat pakaian, Aruna mendengar suara langkah pelan di depan pintu. Suaminya berdiri di sana, menyandarkan tubuh di kusen. "Kamu ngapain, Ra?" Raka bertanya. Aruna tidak segera menjawab. Ia hanya menata baju ke dalam koper lalu menarik napas dalam-dalam sebelum menoleh. "Aku beres-beres," jawabnya singkat. "Beres-beres jam segini?" Raka mengerutkan kening. "Ibu memang tadi ngomel, tapi kamu tahu kan mulut ibu memang begitu. Jangan dimasukin hati. Besok juga lupa." Aruna menatap suaminya lekat-lekat. Di matanya ada cinta, tapi juga luka yang menganga. "Rak," suaranya lirih. "Berapa lama lagi kamu mau anggap semua ini biasa? Berapa lama lagi kamu mau diam setiap kali aku dihina seperti tadi?" Raka tertegun. Aku tidak mau memperkeruh suasana. Kalau aku membantah, nanti ibu makin marah. Kamu tahu sendiri kan ibu seperti apa. Aku cuma tidak mau rumah ini ribut terus. Jadi caramu melindungiku adalah dengan membiarkan aku jadi sasaran?" Aruna tersenyum pilu. "Kamu sadar tidak, malam ini ibumu bilang aku tidak punya masa depan dan kamu hanya duduk." Raka tertunduk. "Aku salah, Ra. Tapi kamu juga tahu, aku sedang pusing. Aku baru saja Ia menghentikan kalimatnya, hampir menyebut dipecat. Lalu mengubahnya, diberhentikan dari kantor. Ibu juga lagi menekan soal keuangan. Aku benar-benar bingung harus bagaimana." Aruna memejamkan mata sejenak. "Tahu tidak, Rah," katanya pelan. "Malam ini ketika ibumu bilang aku tidak punya masa depan, aku baru saja menerima laporan bahwa dividen perusahaanku yang triwulan ini cair." Raka mengangkat kepala kaget. "Dividen perusahaanmu?" "Iya," jawab Aruna tenang. "Totalnya sekitar 700 miliar rupiah. Ruangan hening. Raka tertawa hambar. "Kamu bercanda ya?" Aruna menatapnya tanpa berkedip. "Aku tidak bercanda." 700 miliar rupiah. Raka mengulang pelan seolah mencoba merasakan berat kata-kata itu. "Rah, jangan main-main sama aku. Kita lagi benar-benar terjepit. Uang tabungan kita tinggal sedikit. Ibu tadi siang marah-marah karena bayar listrik terlambat. Kamu jangan menambah beban pikiranku dengan bercanda seperti ini." Aruna berjalan perlahan ke meja kecil di samping ranjang, mengambil ponsel, membuka surat elektronik, dan menyerahkannya pada Raka. "Baca sendiri." Raka mengambil ponsel itu ragu-ragu. Matanya bergerak-gerak cepat membaca setiap kata, setiap angka, setiap tanda tangan digital di bawahnya. Ia mengecek alamat pengirim, logo perusahaan, nama Aruna yang tercantum jelas sebagai pemegang saham mayoritas. Wajahnya memucat. "Ra," suaranya bergetar. Ini apa?" "Ini hasil kerja kerasku selama bertahun-tahun sebelum menikah denganmu," jawab Aruna datar. "Perusahaan yang berkali-kali kukisahkan secara samar-samar, tapi tidak pernah sungguh-sungguh kamu dengarkan. Perusahaan yang dulu pernah kamu bilang, sudahlah, tinggalkan saja, fokus saja jadi istri di rumah. Ingat?" Raka menelan ludah. Ingatan itu kembali jelas, seperti adegan film yang diputar ulang. Ia pernah mengabaikan mimpi Aruna. Ia pernah menyuruh Aruna realistis dan tidak terlalu tinggi bercita-cita. Kini, kenyataan menamparnya tanpa belas kasihan. "Kenapa? Kenapa kamu tidak pernah cerita jelas?" desahnya. "Aku sudah berulang kali mencoba bercerita." Aruna menjawab sambil tersenyum pahit. "Tapi setiap aku mulai menjelaskan, kamu selalu bilang, nanti saja, aku capek. Atau kamu bilang, sudahlah, hal begituan tidak perlu dibahas di rumah, nanti ibu salah paham. Lama-lama aku pikir mungkin memang tidak ada tempat untuk mimpiku di rumah ini." Raka terdiam, seperti kehilangan kata-kata. Aruna kembali duduk di tepi ranjang, menatap koper yang belum tertutup. "Ra," katanya pelan, "aku mencintaimu. Aku menikah denganmu bukan karena butuh uangmu, bukan karena butuh status keluargamu, tetapi karena aku ingin punya rumah yang hangat. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Setiap hari aku merasa seperti tamu yang tidak diundang di rumah ini." Air mata menggenang di pelupuk mata Aruna, tetapi tidak jatuh. "Aku lelah," lanjutnya. "Lelah dianggap beban.
Lelah dianggap tidak punya masa depan, sementara aku diam-diam membantu keuangan rumah ini dari belakang. Kamu pikir uang belanja tambahan yang sering tiba-tiba itu dari mana? Kamu pikir cicilan motor yang tiba-tiba lunas itu siapa yang melunasi? Aku tidak pernah ingin kalian berhutang budi. Aku hanya ingin kita semua hidup lebih tenang. Raka teringat beberapa hal yang selama ini ia abaikan. Tiba-tiba saja sering ada uang tambahan yang ia kira dari orang tua Aruna. Tiba-tiba beberapa tagihan lunas saat ia baru saja kebingungan. Ia tidak pernah bertanya terlalu jauh. Ia hanya menerima, lalu mengeluh lagi ketika uang kembali dirasa kurang. Jadi, apa yang mau kamu lakukan sekarang? Suaranya bergetar. Aruna mengusap pipinya pelan, memastikan ia tetap tenang. Aku akan pergi dari rumah ini besok pagi. Katanya mantap. Aku butuh ruang untuk bernapas. Aku butuh jarak untuk menjaga kewarasanku. Selama ini aku bertahan karena mengira, kalau aku sabar semua akan berubah. Tapi rupanya sabarku hanya membuat mereka merasa berhak melukai sesuka hati. Raka melangkah mendekat, panik. Jangan bercanda, Ra. Kamu mau pergi kemana? Kamu mau cerai? Kamu mau meninggalkan aku? Anak-anak bagaimana nanti? Aruna tersenyum tipis. Aku tidak mengatakan aku ingin bercerai. Aku hanya bilang aku butuh pergi. Tapi kalau di kemudian hari kamu memilih tidak memperjuangkan kita, itu keputusanmu. Aku tidak akan lagi memaksakan diriku menjadi bagian dari hidup yang tidak menghargai keberadaanku. Jangan, Ra. Jangan lakukan ini. Rak, Aruna menatapnya dalam-dalam. Kalau malam ini aku tidak menghargai diriku sendiri, aku akan tetap di sini. Aku akan menangis, lalu besok pura-pura lupa lagi, dan ibumu akan mengulang luka yang sama. Sampai kapan? Raka jatuh terduduk di lantai, memegang kepalanya. Ia baru menyadari sesuatu. Selama ini, ia bukan hanya suami yang lemah, tetapi juga lelaki yang gagal menjadi pelindung bagi perempuan yang mencintainya tulus. Aruna menghela napas panjang, lalu melanjutkan membereskan barang-barangnya. Malam itu, ia tidak menangis keras-keras. Tidak ada drama berteriak. Hanya suara resleting koper yang ditutup pelan, seperti penutup sebuah babak kehidupan. Pagi itu, matahari masih malu-malu ketika sebuah mobil hitam mengilap berhenti di ujung gang. Tetangga-tetangga yang sedang menyapu halaman mengernyitkan dahi, mereka belum pernah melihat mobil dengan logo seperti itu masuk ke kampung kecil ini. Dari dalam mobil, seorang sopir berseragam rapi turun, berdiri di samping mobil, menunggu dengan sikap hormat. Beberapa menit kemudian, pintu rumah mertua Aruna terbuka. Aruna keluar dengan jilbab rapi, memegang koper kecil di tangan kanan dan tas selempang di bahu kiri. Wajahnya tenang, tidak ada sembab di mata. Hanya ada ketegasan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Mertua perempuan yang baru bangun tidur berdiri di ambang pintu, bingung. Kau mau kemana sepagi ini? Tanyanya curiga. Aruna menatapnya sopan. Saya pamit, Bu, jawabnya. Terima kasih sudah mengizinkan saya tinggal di rumah ini selama ini. Maaf kalau saya banyak salah. Pamit? Pamit kemana? Kau pikir ini hotel, ha? Nada suara Sari meninggi. Dulu masuk seenaknya, sekarang keluar sesukanya. Aruna menggeleng pelan. Saya tidak pernah menganggap rumah ini hotel, Bu. Justru karena saya menganggap ini rumah, saya bertahan sejauh ini. Tapi saya sadar saya hanya dijadikan beban di sini. Jadi saya memutuskan untuk pergi, sebelum hati saya benar-benar hancur. Raka, panggil Sari keras. Anakmu ini mau kabur, cepat keluar. Raka muncul di belakang ibunya, wajahnya pucat. Malam tadi, setelah Aruna tertidur, ia duduk lama memandangi surat elektronik di ponsel. Bayang-bayang masa depan dan masa lalu bercampur di kepalanya. Ia ingin menghentikan Aruna, tetapi juga tahu, ia tidak lagi punya hak penuh untuk menahannya. Rak, suaranya lirih. Aruna menatapnya sebentar. Aku sudah janji, Rak, aku pergi bukan untuk meninggalkanmu. Aku pergi untuk menyelamatkan diriku sendiri dulu. Apa maksudmu? Sari memotong. Menyelamatkan diri dari apa? Dari rumah ini? Dari kami? Kau ini keterlaluan. Kami yang sudah menampungmu bertahun-tahun. Aruna menatap mertuanya. Kali ini, sorot matanya tidak lagi mengecil.
tidak lagi ketakutan. Ada wibawa yang muncul, yang selama ini terkubur di balik ketundukan. "Ibu," katanya tenang, "saya tidak pernah meminta untuk ditampung. Saya selalu menawarkan untuk membantu biaya, untuk ikut meringankan. Tapi berkali-kali ibu menolak sekaligus merendahkan saya. Ibu bahkan tidak pernah mau tahu saya ini siapa, dari mana, dan apa yang saya lakukan." "Memangnya kamu siapa?" Sari menyeringai. "Anak orang kaya? Putri pejabat? Jangan mengada-ada. Kalau benar begitu, tidak mungkin kamu tinggal di rumah sempit begini." Aruna menghela napas. Ia memandang sekeliling, melihat tetangga-tetangga mulai memperlambat gerakan sapu, pura-pura tidak melihat tapi jelas memasang telinga. "Bu," katanya lirih, "malam tadi ibu bilang saya ini tidak punya masa depan, ibu bilang saya beban. Saat itu, saya baru saja menerima laporan transfer dividen perusahaan yang saya bangun sebelum saya menikah dengan Raka, jumlahnya 700 miliar rupiah. Suara di halaman seketika hening, bahkan suara burung di kabel listrik seolah ikut berhenti. Sari terkekeh pendek. 700 miliar rupiah, lelucon macam apa ini? Aruna tersenyum kecil, senyum orang yang tidak lagi merasa perlu meyakinkan siapapun. "Ibu boleh menganggap saya berbohong. Tidak masalah. Saya tidak akan menunjukkan rekening, saya tidak akan memaksa ibu percaya. Karena pada akhirnya, yang menyakiti saya bukan karena ibu tidak tahu berapa uang saya, tetapi karena ibu tidak pernah berusaha mengenal saya sebagai manusia." Raka menatap Aruna, napasnya memburu. "Rap, tolong jangan pergi. Kita bisa bicarakan ini pelan-pelan." "Raka," suara Aruna lembut, tetapi tegas. "Kalau kamu benar-benar ingin membicarakan, kamu seharusnya melakukannya sejak dulu. Sejak pertama kali aku dihina di depanmu, sejak kamu tahu aku tersudut, tetapi kamu memilih diam. Aku butuh suami, bukan penonton." Kata-kata itu menghantam dada Raka lebih keras daripada tamparan fisik. Sari membuka mulut hendak memaki lagi, tetapi suara mertua laki-laki, Pak Hadi, tiba-tiba terdengar. "Cukup, Sar." Sari menoleh, kaget suaminya jarang sekali menginterupsi dengan suara setegas itu. Pak Hadi melangkah maju, menatap Aruna lekat-lekat. Wajahnya lebih tenang, tapi ada penyesalan samar di sana. "Ara," katanya pelan, "jadi semua yang kau katakan tentang usaha yang kau rintis dulu, itu benar?" Aruna mengangguk. "Benar, Pak, saya hanya tidak pernah memaksakan cerita itu kepada siapapun. Saya kira kalau waktunya tepat, semua akan mengalir dengan sendirinya." Pak Hadi menghela napas panjang. "Saya tidak tahu harus berkata apa." Aruna menunduk sopan. "Bapak tidak perlu berkata apa-apa. Saya pamit baik-baik. Kalau nanti Bapak butuh bantuan, baik nasihat maupun hal lain, saya masih menantu Bapak. Pintu saya tidak tertutup untuk hal yang baik. Tapi untuk sementara, saya perlu menutup pintu saya dari luka." Perkataan itu tidak diucapkan dengan keangkuhan. Justru ada kelembutan dan kedewasaan yang membuat suasana makin sesak. Aruna lalu membungkuk sedikit, memberi salam tanpa menunggu restu yang mungkin tidak datang. Ia melangkah menuju mobil yang menunggunya sejak tadi. Sopir segera membukakan pintu. Beberapa tetangga terperangah, ada yang berbisik pelan. "Dia itu siapa sebenarnya? Katanya dividen 700 miliar rupiah. Pantas saja dia selalu tenang." Raka hanya bisa berdiri di depan teras menyaksikan istrinya, perempuan yang selama ini ia remehkan tanpa sadar, masuk ke mobil yang langsung melaju pelan keluar gang. Tidak ada adegan berlari mengejar, tidak ada teriakan dramatis di jalan. Hanya keheningan. Dan ketika suara mesin mobil itu menghilang, rumah itu mendadak terasa sangat besar dan sangat sepi. Seolah-olah dinding-dindingnya sedang menangis, tetapi tidak bersuara. Beberapa hari setelah kepergian Aruna, suasana di rumah itu berubah drastis. Tidak ada lagi suara sendok beradu dengan wajan setiap pagi. Tidak ada lagi aroma teh hangat dan roti bakar yang biasanya sudah tersedia sebelum matahari naik. Tidak ada lagi sosok perempuan yang menyapu halaman sambil menyapa tetangga dengan senyum lembut. Rumah itu benar-benar diam. Sari, yang biasanya cerewet, menjadi lebih sering mengurung diri di kamar. Ia kesal, marah, tetapi di dalam hatinya ada rasa lain yang menggerogoti. Malu.
Kata-katanya beberapa hari lalu terngiang-ngiang bercampur dengan kalimat 700 miliar rupiah yang kini terus dibicarakan tetangga di belakang punggungnya. Tidak tahu diri, bisik mereka. Menantu seperti malaikat diusir, padahal ternyata pemilik perusahaan besar. Pak Hadi menjadi lebih banyak duduk termenung di ruang tamu. Menatap kursi tempat Aruna, dulu sering duduk sambil membaca, ia mulai teringat hal-hal kecil. Bagaimana Aruna tidak pernah mengeluh saat disuruh memasak ulang, karena masakannya kurang garam. Bagaimana Aruna selalu mengalah ketika Sari menyuruhnya membersihkan lagi lantai yang sudah bersih. Bagaimana menantunya itu dengan sabar mengurus cucu yang sering dititipkan kakak iparnya. Raka sendiri seperti bayangan yang berkeliaran tanpa arah, ia pergi pagi, kembali sore dengan wajah kosong. Pekerjaannya masih belum jelas. Lamaran ke sana kemari banyak ditolak. Di rumah, ia tidak lagi menyalahkan keadaan. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia menatap dirinya sendiri dengan jujur. Suatu sore, ia duduk di kamar yang dulu ia bagi dengan Aruna koper. Aruna tidak ada, baju-bajunya pun sudah hilang. Di lemari, hanya tersisa beberapa kerudung lama, dan di atas meja rias ada sebuah buku kecil bersampul coklat yang sebelumnya tidak ia sadari. Raka mengambil buku itu perlahan. Di halaman pertama ada tulisan tangan Aruna. Catatan syukur Aruna. Ia membuka halaman berikutnya, tertulis tanggal-tanggal, dan di bawah setiap tanggal ada beberapa kalimat syukur sederhana. Hari ini aku bersyukur Raka pulang lebih cepat. Hari ini aku bersyukur ibu mertua tersenyum ketika makan masakanku. Hari ini aku bersyukur listrik belum diputus padahal tagihan telat. Hari ini aku bersyukur meski dimarahi, aku masih diberi kesempatan belajar sabar. Raka berhenti di satu halaman yang tertanggal beberapa bulan lalu. Hari ini aku bersyukur, meski aku kembali dipermalukan di depan tamu, aku masih punya perusahaan yang bisa menopang semua kalau suatu hari aku tidak sanggup bertahan di rumah ini. Semoga aku punya keberanian untuk pergi saat waktunya tiba. Bukan karena benci, tapi karena aku memilih berdamai dengan diriku sendiri. Air mata Raka jatuh, tanpa bisa ditahan. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar melihat Aruna, bukan sebagai istri yang ada di sana, bukan sebagai seseorang yang bisa ia abaikan suaranya, tetapi sebagai manusia utuh yang selama ini berjuang sendirian di tengah rumah yang tidak pernah menerimanya sepenuh hati. Malam itu, Raka duduk di lantai kamar, memeluk buku catatan itu. Ia tahu, jika ia membiarkan semua ini berlalu tanpa usaha, ia akan menjadi lelaki yang selamanya ia benci ketika bercermin. Di sisi lain kota, di sebuah gedung tinggi berlapis kaca, pintu lift terbuka di lantai paling atas. Aruna melangkah keluar ditemani asisten pribadi yang selalu tampak sigap dengan tablet di tangan. Agenda hari ini, Bu, ujar sang asisten. Rapat dengan tim keuangan jam 10, lalu makan siang dengan calon investor jam 12, dan sore ini ada wawancara dengan majalah bisnis yang ingin mengangkat kisah ibu sebagai pengusaha perempuan inspiratif. Aruna mengangguk. Baik, tolong atur agar jeda antar kegiatan ada waktu sedikit untuk saya sendiri. Saya sedang melewati hari-hari yang berat di rumah. Sang asisten mengangguk, pandangannya penuh hormat. Semua orang di gedung ini memanggilnya Bu Aruna dengan nada penuh kagum. Di sini, setiap kata-katanya didengarkan. Setiap keputusan bisnisnya diperhitungkan. Di sini, ia dihargai. Tapi di sudut hatinya, ada kosong yang sulit dijelaskan. Ia masuk ke ruang kerjanya yang luas dengan pemandangan kota. Di meja kerjanya ada foto kecil dirinya dan Raka di hari pernikahan. Senyum mereka lebar, mata Raka saat itu berbinar-binar. Aruna menyentuh bingkai foto itu pelan. Aku tidak pergi karena benci. Bisiknya pada dirinya sendiri. Aku pergi karena aku mencintai diriku. Dan mungkin dengan ini, mereka juga akan belajar mencintai dirinya sendiri tanpa harus merendahkan orang lain. Sebelum rapat dimulai, Aruna menarik napas dalam-dalam, menutup mata sebentar. Ia tidak meminta keajaiban dari langit, tidak marah kepada apapun. Ia hanya mencoba menyelaraskan dirinya dengan ketenangan yang selama ini ia cari. Dalam keheningan singkat itu,
Ia merasa seperti mendengar suara hatinya sendiri berkata, "Tidak apa-apa memilih pergi dari tempat yang tidak menghargaimu. Itu bukan pengkhianatan, itu perlindungan terhadap jiwa yang kau punya." Beberapa minggu berlalu. Suatu sore, resepsionis di gedung perusahaan Aruna menghubungi ruangannya. "Bu, ada seorang lelaki bernama Raka di lobi. Katanya suami ibu ia ingin bertemu." Aruna terdiam sejenak, jantungnya berdegup lebih cepat. Di antara rapat, laporan, dan kesibukan, ia memang menunggu saat ini. Saat ketika Raka akhirnya memutuskan untuk tidak hanya diam. "Silakan naikkan," jawabnya pelan. Beberapa menit kemudian, pintu ruangannya diketuk. "Masuk," ucap Aruna. Pintu terbuka. Raka melangkah masuk. Pakaian yang ia kenakan sederhana tetapi rapi. Wajahnya tampak lebih tirus. Ada lelah di sana, tetapi juga ada keteguhan yang baru. Mereka saling memandang beberapa detik. Udara seperti mengeras, menunggu siapa yang akan berbicara dulu. "Silakan duduk," kata Aruna akhirnya, menunjukkan kursi di seberang meja. Raka duduk, tapi tidak bersandar. Ia menggenggam kedua tangannya, mencoba menahan gemetar. "Aku baru pertama kali masuk ke gedung seperti ini," katanya memecah keheningan. Ternyata dunia di atas sini terasa berbeda. Aruna hanya tersenyum tipis. Dunia di atas sini pun sama saja kalau hati orang-orang di dalamnya tidak benar. Raka mengangguk pelan. "Aku datang bukan untuk memohon uang murah." "Kabar baik," Aruna menjawab datar. "Karena kalau itu tujuanmu, aku tidak akan memberikannya." Raka menunduk, menerima kenyataan itu tanpa protes. "Aku datang untuk meminta maaf," katanya lirih. "Bukan hanya untuk malam itu, tapi untuk semua malam yang sebelumnya. Untuk semua hari ketika kamu terluka dan aku pura-pura tidak lihat. Untuk semua kali ibuku menghinamu dan aku diam saja. Aku pikir, selama aku tidak ikut menghina, aku sudah cukup baik. Ternyata diamku pun adalah bentuk persetujuan." Aruna menatapnya lebih lembut. Ada sesuatu dari cara Raka bicara yang berbeda. Ia tidak lagi membela diri, tidak lagi mencari alasan. "Aku menemukan buku catatan syukurmu," lanjut Raka. "Aku membaca satu persatu. Aku baru sadar, kamu berjuang keras untuk tetap melihat hal baik di rumah itu. Bahkan ketika kami hanya memberi hal buruk padamu. Aku malu sekali, Ra. Malu pada diriku sendiri." Suara Raka pecah, air matanya jatuh. Tanpa sungkan. "Selama ini, aku bangga menyebut diriku lelaki, kepala keluarga, pelindung. Tapi nyatanya, perempuan yang harus melindungi dirinya sendiri justru kamu. Kamu yang diam-diam membayar tagihan. Kamu yang diam-diam menopang. Kamu yang diam-diam menyimpan luka." Aruna menghela napas pelan, hatinya pun terasa ikut bergetar. "Rock," katanya lembut, menyadari kesalahan adalah langkah pertama. Tapi tidak cukup sampai di sana. "Apa yang ingin kamu lakukan setelah menyadari semua ini?" Raka mengusap air matanya, berusaha kembali tenang. "Aku ingin memperbaiki diriku. Bukan supaya aku pantas mendapatkan uangmu, bukan supaya aku bisa kembali terlena. Aku ingin memperbaiki diriku karena untuk pertama kalinya, aku benar-benar muak dengan kebacutanku sendiri." Ia menarik napas panjang. "Aku mulai bekerja serabutan. Aku belajar hal baru. Aku mencari khusus malam tentang keuangan dan kewirausahaan. Aku tidak tahu akan berhasil atau tidak, tapi setidaknya aku ingin berhenti menjadi lelaki yang hanya menyalahkan keadaan." Ia menatap Aruna dengan mata merah. "Aku tidak akan memaksa kamu pulang ke rumah itu lagi. Rumah itu memang tidak layak untukmu sampai ibuku dan ayahku juga berubah. Kalau suatu hari kamu merasa pintu itu boleh kubuka lagi, aku akan bersyukur. Tapi kalaupun tidak, aku menerima. Yang ingin aku minta hanya satu." Raka menelan ludah. "Tolong jangan hentikan doamu untukku," katanya pelan. "Aku tahu kamu tidak terlalu banyak bicara tentang hal spiritual, tapi aku merasa setiap kali kamu bersyukur, setiap kali kamu bertahan, ada kekuatan yang melindungi rumah itu dari kehancuran total. Sekarang kamu pergi, aku merasa telanjang di depan badai. Bukan karena uangmu pergi,
tetapi karena jiwamu yang tenang ikut pergi. Aruna menunduk, menahan getaran dadanya. Ia tidak menyangka Raka akan berkata sejauh ini. Ia bangkit dari kursinya, berjalan ke arah jendela besar yang menghadap kota. Raka menatap punggungnya, menunggu dengan cemas. "Rak," suara Aruna terdengar pelan. "Aku tidak pernah berhenti mendoakanmu. Bahkan ketika aku membereskan koper malam itu, aku masih meminta agar kamu diberi kesadaran, bukan kehancuran. Karena aku tidak mau membangun kebahagiaan di atas reruntuhan hidupmu." Ia berbalik menatap Raka dengan tatapan yang hangat dan matang. "Aku mau memberi kita kesempatan," katanya. "Tapi bukan kembali ke titik yang sama. Kita akan membangun rumah tangga di tempat yang netral, jauh dari kata-kata yang melukai. Kalau kamu sungguh-sungguh ingin berubah, buktikan dengan tindakan, bukan hanya dengan air mata." Raka mengangguk berulang-ulang, seperti takut kehilangan kalimat itu. "Aku siap. Aku akan buktikan. Tidak tahun ini, mungkin. Tidak bulan depan, tapi aku akan berjalan ke sana, pelan-pelan. Kalau kamu ingin aku memulainya dari nol, aku terima." "Bukan dari nol," bantah Aruna lembut. "Kamu tidak mulai dari nol. Kamu mulai dari titik sadar, itu jauh lebih berharga." Keheningan kembali mengisi ruangan, tapi kali ini bukan keheningan yang dingin. Ada kehangatan tipis di dalamnya, seperti sinar matahari sore yang menyusup masuk di antara gedung-gedung tinggi. Waktu berlalu lagi. Rumah mertua Aruna perlahan tidak lagi sekeras dulu. Sari mulai belajar menahan lidahnya. Bukan karena takut pada uang menantunya, tetapi karena rasa malu yang menamparnya habis-habisan ketika ia menyadari perempuan yang ia hina sebagai beban itu justru menjadi tiang doa dan kebaikan di rumahnya. Pak Hadi mulai sering mengajak istrinya duduk di teras, berbicara pelan, mengingatkan bahwa tidak ada yang pantas diperlakukan seperti sampah, terutama orang yang sudah rela berbagi hidup bersama kita. Raka bekerja keras membangun dirinya kembali. Ia mencari kerja apa saja, sambil perlahan-lahan mempraktikkan ilmu yang ia pelajari. Sesekali Aruna membantu dengan nasihat, bukan dengan uang. Peran itu ia jalankan dengan hati-hati, agar Raka tumbuh sebagai lelaki, bukan sekadar penerima belas kasihan. Aruna sendiri hidup di dua dunia bisnis yang sibuk dan gemerlap, dan dunia batin yang ia rawat dengan kesunyian dan kejujuran. Ia tidak lagi menyembunyikan jati dirinya, tetapi juga tidak memamerkannya sembarangan. Ia belajar bahwa kerendahan hati bukan berarti membiarkan diri diinjak, dan kekuatan bukan berarti harus berteriak. Suatu hari, ketika ia duduk di balkon apartemennya, menatap langit senja, ia tersenyum sendiri. Ia teringat malam ketika mertuanya mengatakan bahwa ia tidak punya masa depan. Malam ketika dividen 700 miliar rupiah cair ke rekeningnya. Malam ketika ia membereskan koper dan memutuskan untuk pergi. Malam yang mengubah segalanya. Di kejauhan, kota berkilau dengan lampu-lampu. Dalam hati, Aruna berbisik, "Terima kasih, karena aku memilih diriku sendiri malam itu. Kalau tidak, mungkin aku masih duduk di sudut ruang tamu, meyakinkan diriku bahwa sabar artinya diam, bukan bertindak." Pada akhirnya, kisah Aruna bukan sekadar tentang uang. 700 miliar rupiah bukan tentang perusahaan besar, bukan tentang rumah mertua yang sepi menangis tanpa suara. Kisah ini tentang sesuatu yang jauh lebih dalam. Tentang harga diri, tentang keberanian untuk berkata cukup, tentang membedakan antara sabar dan pasrah buta, tentang seorang perempuan yang memilih meninggalkan tempat yang tidak menghargainya, bukan untuk membalas dendam, melainkan untuk melindungi jiwa yang selama ini ia abaikan demi membuat orang lain nyaman. Pesan moralnya sederhana, tetapi sering kita lupakan. Jangan pernah menilai masa depan seseorang dari apa yang kau lihat di depan mata hari ini. Apa yang tampak lemah bisa jadi menyimpan kekuatan yang tidak terbayangkan. Apa yang kau hina sebagai beban bisa jadi adalah penopang yang selama ini diam-diam menjaga hidupmu tetap berdiri. Dan yang lebih penting lagi, jangan pernah membiarkan siapapun, bahkan orang terdekat sekalipun, mematahkan keyakinanmu akan nilai dirimu sendiri. Karena pada akhirnya, dunia luar bisa saja buta, tetapi kamu tidak boleh ikut menutup mata terhadap cahaya yang Tuhan titipkan di dalam dirimu. Seperti Aruna,
Mungkin suatu hari kamu juga akan sampai pada malam ketika kamu harus memilih. Tetap tinggal dan membiarkan hatimu terkikis perlahan, atau berani melangkah pergi dan membangun masa depan yang selama ini mereka bilang tidak kamu miliki. Dan ketika besoknya rumah itu diam menangis tanpa suara, bukan berarti kamu jahat. Bisa jadi, itu adalah cara hidup mengingatkan mereka bahwa kehadiranmu selama ini tidak pernah benar-benar mereka hargai. Sementara kamu, di tempat baru, akhirnya bisa bernapas lega, memeluk dirimu sendiri, dan berkata dengan lantang, inilah masa depan yang selama ini kalian bilang tidak ada.